teman-teman. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Kita mau ibadah sama-sama ya. Kita mau kenalan dulu nih. Hari ini ada Kak Kaleb, ada Kak Samuel, ada Kak Jesmond, dan Kak Hana. Nah, biar lebih semangat kita mau ngapain nih Kak Samuel? Kita mau yel-yel dulu. Mantap. Kega Warrior, Let's go. Jesus, Amin. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Oke. Kega Warrior, Let's go. Jesus, Amin. Luar biasa. Oke. Adik-adik jangan lupa ya disiapin Alkitab, alat tulis, dan semuanya supaya kita bisa beribadah dengan baik hari ini. Oke? Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Oke? Yuk kita mau tutup mata kita mau berdoa, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau kami boleh ada di sini untuk beribadah Kega Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, kami mau berikan hati kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan yang mengalami Engkau lewat ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang lembut Tuhan, dan kami mau semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai ibadahnya, kita mau ada games dulu nih. Nama gamesnya Hammer. Kita kan udah lama nih nggak main nih. Bener nih Kak. Kita bakal main sebentar aja. Oke. Jadi game Hammer tuh kayak gimana sih Kak? Nih langsung aja nih. Langsung kita cobain ya Kak. Iya, jadi kakak bakal bilang, kalau kakaknya bilang up, tangan yang di paling bawah sini naik ke paling atas. Naik paling atas. Coba up. Nah, naik. Kalau kakak bilang down, yang paling atas ini turun ke paling bawah. Down. Down. Bilang Down. Oke. Nah, turun. Kalau hammer yang paling atas ini pukul tangannya. Oke. Tapi jangan kencang-kencang, Ya, nanti sakit. Ya, oke teman-teman, mainannya kayak gitu. Terus jangan lupa ajakin yang lain-lain kayak ayah, ibu, adik, kakak semuanya. Soalnya game ini nggak bisa main sendiri Iya, teman-teman. sendiri sedih ya Kak. Cuma gini doang ya. Iya, oke. Coba ya kita mulai ya. Coba ya langsung ya. Oke, siap. Up, up, up lagi Kak. Hammer. Nah, Kena nih kakaknya. kalah, kakaknya kan kena kalah. Oke, gitu ya. Lagi Kak, lagi Kak. Tapi boleh kabur ya? Iya, boleh kabur. Biar Tadi nggak kalau sakit dipukul bisa dia boleh kabur. gitu ya. Oke. Down, 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 up, hammer. Oh. Kayak gitu, itu kan Gitu tadi ya? kena teman-teman ya, tapi Boleh. kurang kencang aja. Ya. Oke, siap. Kalah. Ya, Sekali lagi ya, Kak? ya, sekali lagi. Ayo. Oke. Up, up, down, hammer. Ya, aduh, tetap kena. Oke, jadi segitu dulu kita mainnya teman-teman ya. Mungkin kalian udah tahu kan gamenya, nanti boleh main lagi sama keluarga kalian di rumah. Boleh ya, setelah ibadah nanti main lagi Iya, ya? nanti boleh main lagi kok. Oke teman-teman, kita udah mau mulai ibadah kita mau pujian dulu. Kita mau nyanyi Aku Anak Allah. Kega Warrior, Let's go. Akulah anak Allah, di mana ku ada. Aku ini hamba-Mu, dalam karya-Mu. Akulah anak Allah, di mana ku ada.
mau siapin hati kita. Yuk kita tutup mata kita yuk. Kita mau naikkan lagu ini sama-sama. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Coba kakak mau lihat senyuman kalian. Coba berikan senyuman yang terbaik. Walaupun kakak gak bisa lihat satu-satu, tapi coba berikan senyuman yang terbaik kita untuk Tuhan ya. Nah, kakak percaya semuanya siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan nih teman-teman, kita udah ada di penghujung bulan November, yang berarti kita udah semakin dekat dengan apa? Dengan apa dia yang tahu? Dengan bulan Desember. Bener banget nih teman-teman. Berarti bulan Desember itu kan identik dengan Natal ya. Jadi teman-teman harus makin semangat nih. Wah, udah penghujung bulan November, dikit lagi akan ada perayaan Natal. Oke teman-teman. Nah, kakak pengen kasih tahu nih, teman-teman tuh sadar gak sih kalau teman-teman itu adalah terangnya Tuhan. Nah, teman-teman itu alatnya Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, kepada teman-teman di sekitar kalian. Nah, kakak pengen kasih tahu juga nih, pas banget tema kita hari ini tentang apa? Tentang komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Coba kita mau pakai gerakan aja deh. Kita mau bilang komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Yuk kita ulang ya. 1, 2, 3. Komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Nah, benar banget nih. Nah, mungkin ada yang bingung, apa sih arti komunitas yang memancarkan kasih Tuhan? Nah, komunitas memancarkan kasih Tuhan pasti teman-teman udah tahu dong. Komunitas yang saling membangun Kak dalam hal-hal yang baik.
terus saling menegur. Jadi kalau teman-teman ditegur nih sama teman komunitasnya, jangan malah marah teman-teman, malah mereka itu baik karena nggak pengen teman-teman di jalan yang salah. Terus komunitas yang apa? Yang saling mendoakan. Kalau teman-teman mau ulangan, ada yang mendoakan. Kalau teman-teman lagi sakit, ada yang doain. Nah, itu komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Nah, coba kakak pengen kita buka dulu yuk di Roma apa? Roma 15 ayat 5 sampai 7. Kakak hitung dari 10. Ya, Roma 15 ayat 5 sampai 7. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, udah ketemu ya. Yang ketemu boleh dari rumah bilang amin, amin, amin. Coba yang udah ketemu amin, amin, amin. Nah, kakak bacain ya teman-teman. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wah, kalau dari ayat yang tadi ada loh, apa sih arti komunitas yang memancarkan kasih Tuhan? Coba kita lihat di ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi komunitas yang memancarkan kasih Tuhan juga perlu apa? Satu hati dan satu suara. Oh, satu hati satu suaranya buat apa, Kak? Buat memuliakan Tuhan Yesus. Jadi komunitas yang memancarkan kasih Tuhan itu adalah komunitas yang satu hati. Coba bilang satu hati. Nah, jadi teman-teman kalau mau cari komunitas yang baik atau komunitas yang memancarkan kasih Tuhan, itu komunitas yang satu hati untuk memuliakan Tuhan. Kalau teman-teman yang udah tergabung nih dalam Komsel Anak, teman-teman bisa menilai, oh ternyata komunitas yang aku ikutin itu adalah komunitas yang memancarkan kasih Tuhan ya. Nah, kakak pengen kita buka ayat lagi nih di Yesaya 60 ayat 1. Yesaya 60 ayat 1. Yuk cari dulu di perjanjian lama nih. Tadi kan perjanjian baru nih teman-teman. Nah, sekarang kita pengen ke perjanjian lama. Ayo, buka Yesaya 60 ayat 1. Oke, kakak bacain ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Masih ingat gak tadi kakak bilang apa di awal-awal? Kita ini alatnya Tuhan ya, untuk menjadi terang, untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, bagus banget nih teman-teman. Jadi komunitas yang memancarkan kasih Tuhan perlu banget teman-teman yang apa? Yang bersedia memancarkan kasih Tuhan juga. Jadi kalau di komunitas ada 10 orang nih yang memancarkan kasih Tuhan cuma satu, susah teman-teman. Susah untuk menjadi komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Jadi komunitas yang memancarkan kasih Tuhan juga perlu teman-teman nih yang terlibat sama-sama mau belajar untuk memancarkan kasih Tuhan gitu ya teman-teman. Kenapa kok aku harus jadi terang juga, supaya komunitas itu bisa memancarkan kasih Tuhan gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman bayangin deh kalau misalnya ada ruangan gelap ya, ruangan gelap luas banget, terus cuman dinyalain kayaknya satu lilin kecil, kayaknya terangnya susah ya. Coba kita ruangan yang gelap yang luas banget, terus banyak lilin, banyak lampu, pasti akan
lebih terang. Seperti itu juga komunitas. Semakin banyak orang yang mau memancarkan kasih Tuhan dan ingin menjadi terang, pasti komunitas itu bisa lebih maksimal dalam memancarkan kasih Tuhan. Itu teman-teman. Nah, aku tuh bingung Kak caranya biar kita tuh bisa menjadi terang di komunitas kita. Aku tuh bingung Kak, aku soalnya masih juga suka melakukan dosa. Tenang ya teman-teman, tadi dibilang apa? Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, kakak juga pengen kita buka ayat lagi nih. Hari ini kita ada beberapa ayat yang akan menguatkan kita nih teman-teman. Di Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Gimana? Udah ketemu di Alkitabnya? Coba kakak hitung dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, udah ketemu ya. Kakak bacain lagi. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, teman-teman, jadi di ayat ini juga dibilang bertolong-tolongan lah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gimana caranya Kak? Aku masih bingung. Cara yang paling simpel. Yang pertama, teman-teman berani menceritakan kebaikan Tuhan, terutama dalam komunitas. Misalnya, gimana Kak caranya biar aku bisa jadi terang juga di komunitas? Nah, yang pertama tuh kita harus ceritain apa kebaikan Tuhan yang teman-teman alamin. Misalnya sesimpel teman-teman merasakan kalau dalam sekolah aku diberkati, aku mendapat nilai bagus. Atau mungkin dalam nilai yang jelek, aku nilainya jelek tapi aku bisa bersyukur dan aku bisa belajar lagi sehingga nilaiku bagus. Nah, itu teman-teman tuh sesimpel teman-teman berani menceritakan kebaikan Tuhan, teman-teman udah jadi terang di komunitas teman-teman. Siapa yang mau? Jadi nanti kalau misalnya di Komsel, langsung aja, kakak aku pengen cerita tentang kebaikan Tuhan minggu ini. Pasti ada. Sesimpel teman-teman dikasih nafas kehidupan, orang tua yang baik, makanan. Nah, teman-teman bisa tuh. Yang kedua, teman-teman bisa apa? Saling menegur atau saling mengingatkan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ada teman yang salah, kayaknya dia salahnya tuh dia masih suka melawan orang tua, bilang aja, yuk kita sama-sama belajar taat. Nah, itu teman-teman ketika teman-teman saling mengingatkan, teman-teman sudah menjadi terang gitu ya. Jangan sampai teman-temannya udah jadi terang nih, misalnya udah taat, besok gak usah taat aja, kan taat gak enak. Nah, itu teman-teman salah gitu. Jadi teman-teman harus saling mengingatkan untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik. Nah, aku saling mengingatkan ya. Yang ketiga, saling apa? Saling mendukung. Mendukungnya gimana? Kak, misalnya ada yang mau ulangan atau ada yang sakit, kita harus kayak cepat sembuh ya, semangat ya ulangannya, semoga dapat nilai yang terbaik, jangan lupa belajar ya. Nah, itu teman-teman udah jadi terang. Jadi terang di komunitas tuh nggak harus kasih firman berapa ayat, enggak teman-teman. Dengan teman-teman saling mendukung aja, teman-teman udah menjadi terang buat teman yang lainnya. Dan yang keempat nih, yang sering banget dilakuin di komunitas apa? Saling apa? Nah, saling mendoakan. Bener banget. Jadi di komunitas juga saling mendoakan nih. Jadi kalau teman-teman pengen jadi terang, lakukan keempat hal yang tadi kakak udah sebutin. Nah, setelah ini ada kesaksian dari teman kita Aurel yang gimana sih setelah hidup dalam komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Nah, ketika teman-teman tergabung dalam komunitas yang memancarkan kasih Tuhan, pasti ada dampak positif yang besar terjadi dalam hidup teman-teman. Yuk kita sama-sama mau lihat video kesaksiannya. Shalom teman-teman, nama saya Aurel dari Komsel Bekasi. Hari ini saya mau
bersaksi tentang pengalaman saya sebelum dan sesudah ikut komsel. Sebelum komsel, saya merasa sangat malas untuk saat teduh, dan juga saya selalu melakukan sesuatu tanpa berdoa. Tetapi setelah saya mengikuti komsel, saya menjadi tahu bahwa saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Semenjak itu, saya menjadi rajin saat teduh, dan saya juga melakukan sesuatu dengan berdoa sebelum melakukannya. Seperti misalnya ujian, saya selalu berdoa sebelum ujian dan mengandalkan Tuhan. Semenjak komsel, saya juga menjadi sungguh-sungguh dalam beribadah walaupun beribadahnya masih online. Dan juga saya menjadi menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ingat ya teman-teman untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Oke teman-teman, puji Tuhan banget, kesaksiannya sangat memberkati ya. Sebelum dan sesudah mengikuti komsel, ada perubahan nih dari diri Aurel. Nah pasti teman-teman lain yang sudah tergabung dalam komunitas juga ada perubahan nih ketika tergabung dalam komunitas. Yuk, siapa yang mau tergabung dalam komunitas yang memancarkan kasih Tuhan? Siapa yang mau jadi terang di komunitasnya? Nah, pas banget nih kalau teman-teman belum tergabung, yuk cepet kontak kakak-kakak pembina di Kega atau bisa DM @KGMTHS. Mungkin kakak-kakak yang bawa firman selalu ingetin ya, ayo ikut komsel anak. Kenapa teman-teman? Karena komsel anak itu sebagus itu, bukan bagus yang gimana, tapi bisa memberikan dampak positif buat teman-teman. Kalau teman-teman masih sekarang offline online, tapi di komsel teman-teman merasakan seperti bertemu teman-teman yang lain saat offline, karena sedekat itu teman-teman. Di komsel cuman bagian firman doang ya kak? Enggak, kita ada nyanyi, ada main games, kadang kita bisa nonton bareng. Siapa yang pengen nonton bareng teman-temannya lewat Zoom? Nah, pas banget harus ikut komunitas. Yang pasti komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Nah, teman-teman, untuk ayat hafalannya Galatia 6 ayat 2 ya. Yang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, teman-teman, siapa di sini yang siap untuk menjadi terang dalam komunitasnya? Siapa yang siap? Langsung angkat tangan. Angkat tangan, jangan angkat kaki ya teman-teman, itu nggak sopan. Jadi kita angkat tangan aja, angkat telunjuknya, aku mau jadi terang. Nah, ketika teman-teman udah punya niat jadi terang aja, Tuhan melihat dan Tuhan akan membantu. Tadi kita udah baca ya di Yesaya 60 ayat 1, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Nah, siapa juga yang mau tergabung nih dalam komunitas yang memancarkan kasih Tuhan? Benar-benar kakak juga merasakan ya. Jadi kakak pembina di komsel anak itu sangat memberkati teman-teman. Bukan kakak doang yang memberikan berkat, maksudnya kayak kakak saling tanya-tanya, tapi teman-teman yang lain juga menguatkan kakak, mengingatkan kakak. Jadi kakak juga diberkati. Siapa juga yang mau diberkati lewat komunitas? Nah, oke teman-teman, jangan lupa untuk menjadi terang dalam komunitas dan tergabung dalam komunitas yang memancarkan kasih Tuhan. Ingat ya, komunitas yang memancarkan kasih Tuhan sangat perlu teman-teman yang ikut serta memancarkan kasih Tuhan. Yuk kita mau tutup firman ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa belajar Tuhan tentang komunitas memancarkan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau Engkau yang bertata dalam kami Tuhan, kemuliaan-Mu ada Tuhan, terbit atas kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar menjadi terang di komunitas kami, maupun kami Tuhan yang belum tergabung dalam komunitas, mau ikut terlibat dalam komunitas karena kami rindu Tuhan menjadi terang-Mu. Ajar kami Tuhan bukan hanya menjadi terang dalam komunitas Tuhan, tapi kami mau jadi terang dimanapun kami berada. Biarlah kasih-Mu terus terpancar Tuhan untuk setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yuk kita angkat kedua tangan kita mau terima doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin teman-teman dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang kamu kerjakan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa ya teman-teman, terus tergabung dalam komunitas dan jadi terang. Jangan lupa juga untuk terus saat teduh ya. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.